Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Sartipatas, asal instansi SDI Sangka, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas Hamzah Gadi Angkatan 4 PGSD kelas 4. Ini adalah kartu ujian saya. Berikut adalah video praktik mengajar saya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bersama kelas 4 dalam membahas materi tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku pada pembelajaran yang ketiga. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ibu juga berharap kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan sehingga kita dijauhkan dari penyebaran virus corona. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan Penuh Eka untuk memimpin doa. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami sekarang hari ini dan ampunilah kami seperti kami bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Terima kasih mereka. Apakah kalian semua hadir hari ini? Ya, ibu juga sangat senang karena kalian terlihat rapi dalam berpakaian. Itu tandanya kalian sudah berdisiplin dalam berpakaian. Anak, supaya kita lebih bersemangat di hari ini, kita terlebih dahulu bernyanyi bekerja bahu-membahu. Berdiri semua. 1, 2, bekerja bahu-membahu yang sudah kita nyanyikan tadi menceritakan tentang kerjasama. Kerjasama adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kita juga akan melakukan kerjasama dalam kelompok untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari plastik bening. Loop atau kaca pembesar ini berguna untuk melihat benda yang berukuran kecil agar terlihat jelas dan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku pada pembelajaran yang ketiga. Tujuan kalian mempelajari materi ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi teks tentang Sultan Agung Sultan Besar, kalian mampu menemukan informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan ingin diketahui dengan benar. Kedua, setelah kalian menemukan informasi, kalian mampu mempresentasikannya melalui tulisan dan lisan secara benar. Dan ketiga, melalui kegiatan percobaan tentang loop,
kalian mampu menyimpulkan sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan benar. 4. Setelah kalian melakukan percobaan tentang loop, kalian mampu membuat laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan dengan benar. Hari ini, Ibu juga akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok 1 sebentar, Nana Rizky, Amel, dan Fenan. Kelompok 2, Rena, Kakak Elsa, dengan Rini. Kelompok 3, Nana Dedi, Anu Eka, dengan Anu Lani. Kelompok 4, Anu Safina, Anu Esta, dengan Anu Ayu. Hari ini kita akan bekerja dalam kelompok untuk membuat percobaan tentang grup dan mengerjakan LKPD yang lain. Siap untuk belajar? Siap! Selanjutnya anak-anak, kita buka buku siswa halaman 72. Sudah? Ya, Bu. Di dalam buku yang kamu baca sekarang, terdapat cara membuat loop atau apa? Kaca sederhana. Perhatikan di sini semua. Ibu akan jelaskan tentang loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil agar terlihat jelas dan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Saya ulangi lagi. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil agar terlihat jelas dan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Loop atau kaca pembesar terdiri dari lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan pada loop adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Apa tadi? Nyata, tegak, dan diperbesar. Oke. Loop atau kaca pembesar sederhana yang akan kita buat sebentar berasal dari plastik bening. Loop atau kaca pembesar sederhana memanfaatkan sifat cahaya dapat dibiaskan. Apa tadi? Memanfaatkan sifat cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, perhatikan tulisan yang ada di papan tulis ini. Di sini ada pertanyaan, apakah plastik bening dapat membuat tulisan yang kecil terlihat besar? Yang kedua, bagaimana ukuran tulisan-tulisan kecil setelah dilihat menggunakan loop sederhana dari plastik bening? Bagaimana ukuran tulisan kecil sebentar setelah kita melihat menggunakan loop sederhana dari plastik bening? Apakah terlihat besar atau terlihat kecil? Untuk menjawab persoalan ini, kita akan bekerja dalam kelompok, melakukan diskusi, dan melakukan percobaan tentang loop sederhana. Tetapi sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan video cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari plastik bening. Atau kaca pembesar sederhana dari kantong plastik. Ini adalah pelajaran tema 5 kelas KPD ya teman-teman tentang pembiasan cahaya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Kak Simple. Video kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari kantong plastik. Ini adalah pelajaran tema 5 kelas KPD ya teman-teman tentang pembiasan cahaya. Oke, langsung aja di sini kita masukkan kantong plastik bening yang sudah diisi air. Lalu kita ikat seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, tulisan yang tadinya kecil kita taruh plastik bening ini di atasnya, maka tulisannya agung atau kaca pembesar. Kalian
tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Nah, apakah kalian suka tadi dengan video yang Ibu tampilkan? Suka. Apakah kalian suka dengan video yang Ibu tampilkan? Suka. Baik, berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, coba kalian sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Apa saja? Oke, Ibu tegaskan sekali lagi ya bahwa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana adalah plastik bening, kemudian air jernih atau air bening, karet gelang untuk mengikat plastik. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari plastik bening. Yang pertama, kita mengisi plastik bening ini dengan air jernih. Kemudian, ikatlah plastik bening ini menggunakan karet. Apakah kalian sudah mengerti cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari plastik bening? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan, mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat loop sederhana dari plastik bening. Silahkan. Ini karet, habis air, ya. Perhatikan di sini semua. Sekarang kalian akan mengerjakan loop atau kaca pembesar sederhana dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD. Jika kalian tidak mengerti ketika kalian membuat loop atau kaca pembesar sederhana, kalian bisa bertanya kepada Ibu tentang hal-hal yang belum kalian pahami. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, selamat bekerja. LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Silakan.
Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, sekarang Ibu akan beri kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik adalah tulisan asli terlihat kecil, sedangkan tulisan dari plastik terlihat besar. 2. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu terjadinya karena salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat atau udara ke zat lebih rapat atau air, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. 3. Apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Kesimpulan yang dapat ditemukan dari percobaan ini adalah bahwa melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau kaca pembesar memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: pembuat lup kaca atau kaca pembesar sederhana. 2. Tujuan percobaan: mengetahui pembuatan lup atau kaca pembesar sederhana memanfaatkan sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat: 1. Kantong plastik bening dan permukaan yang rata. 2. Karet gelang. 3. Air jernih. 4. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja. Langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk membuat lup atau kaca pembesar sederhana adalah: 1. Berhati-hatilah menggunakan perlengkapan percobaan. 2. Bacalah langkah-langkah kegiatan percobaan dengan seksama. 3. Isilah kantong plastik dengan air. 4. Ikatlah kantong plastik dengan karet gelang. 5. Letakkanlah kertas di bawah kantong plastik. 6. Bandingkan tulisan asli dari tulisan yang terlihat dari plastik. Kesimpulan yang dapat ditemukan dari percobaan ini adalah bahwa melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau kaca pembesar memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Ya, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tentang lup atau kaca pembesar sederhana tadi dari plastik bening, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik bening adalah tulisan asli terlihat sangat kecil, sedangkan tulisan yang terlihat dengan menggunakan lup atau kaca pembesar dari plastik bening ini terlihat besar. Yang kedua, perbedaan itu terjadi karena adanya sifat cahaya, yaitu dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat
menuju zat yang lebih rapat atau air, maka cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga, kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa melihat benda dengan menggunakan kaca pembesar atau lup memanfaatkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang percobaan yang sudah kita lakukan tadi? Tidak, Bu. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikut, kita tepuk PPK dulu supaya kita lebih semangat. PPK! Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Aku hebat! Aku hebat, kamu hebat, dia hebat, kita semua hebat. Kalian tadi sudah mengerjakan percobaan tentang lup atau kaca pembesar menggunakan plastik bening. Di dalam mengerjakan lup atau kaca pembesar tadi, Ibu melihat kalian sudah bekerja sama dengan baik dengan teman-teman di dalam kelompok. Nilai kerjasama atau sikap kerjasama merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Kita juga sekarang akan membaca tentang kepahlawanan dari Sultan Agung, Sultan Besar yang berasal dari Kerajaan Islam, berasal dari Kerajaan Mataram. Saya beri kesempatan kepada Enu Eka untuk membaca teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar. Silakan. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah pemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar kepada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bogangan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Ya, tepuk tangan untuk Enu Eka dulu, tepuk tangan. Terima kasih kepada Enu Eka yang sudah membaca teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar tadi. Baik anak-anak, teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar merupakan cerita atau karangan non-fiksi. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita atau karangan non-fiksi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ceritanya Ya, cerita nyata. Benar sekali. Karangan non-fiksi adalah sebuah karangan yang bersifat nyata atau kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cerita Sultan Agung, Sultan Besar ini merupakan cerita pada masa kerajaan Islam, pada Kerajaan Mataram. Sultan Agung atau Sultan Besar ini memerintah pada tahun berapa? Menurut cerita tadi. 1613 sampai 1645. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengerjakan LKPD, yaitu menggali informasi dari dua bacaan. Informasi yang akan kalian cari sebentar yaitu dari teks Sultan Agung Sultan Besar dan Sultan Agung Adi Prabu Hanyakratkusumo. Kalian akan menuliskan informasi berdasarkan si dua buah teks ini.
Kalian diharapkan membaca dua buah teks ini sebentar dengan teliti sehingga kalian bisa menemukan informasi-informasi yang penting dari kedua teks ini. Setelah kalian membaca teks ini dengan teliti, kalian menulis informasi penting yang terdapat dalam dua buah teks ke dalam tabel pengetahuan ini. Tabel sebelah kiri akan kalian isi tentang informasi penting dari teks Sultan Agung Sultan Besar, dan tabel sebelah kanan akan kalian isi informasi dari teks Sultan Agung Adi Prabu Hanya Rakusumo. Setelah kalian menulis informasi tersebut dalam tabel pengetahuan ini, kalian bisa menulis kembali informasi yang sudah kalian dapat tadi di dalam kolom yang ini. Bisa? Bisa. Apakah kalian sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Siap. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik. Baik anak-anak, kalian mengerjakan LKPD berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Jika pada saat mengerjakan LKPD sebentar kalian menemukan masalah, kalian bisa bertanya kepada ibu. Bisa? Bisa, Bu. Kalian siap mengerjakan LKPD? Siap, Bu. Oke, silahkan. Sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Oke, saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silahkan. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung Adi Prabu Hanya Rakusumo dilahir di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Ibu kota Mataram pada saat Sultan Agung menjabat masih berada di Kota Gede. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung Adi Prabu Hanya Rakusumo dilahirkan di Kota Gede, Sultan Mataram pada tahun 1593. Naik tahta pada tahun
tahun 1603 dalam usia 20 tahun. Ibu kota Mataram pada saat Sultan Agung menjabat masih berada di kota Depok. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, dari LKPD yang sudah kita kerjakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa 2 buah teks yang sudah kita baca tadi merupakan contoh karangan non-fiksi. Ya, berdasarkan teks tentang Sultan Agung, Sultan Besar yang sudah kita baca tadi, bahwa Sultan Agung merupakan seorang raja pada masa Islam yang berasal dari kerajaan mana? Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Beliau memerintah kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1613 sampai 1645. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari materi hari ini. Ibu ingin bertanya sekali lagi. Kita tadi melakukan percobaan tentang Lup atau kaca besar. bagus. Lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil agar terlihat besar dari ukuran sebenarnya atau terlihat lebih jelas ya. Dalam pembuatan lup atau kaca pembesar sederhana tadi, kita memanfaatkan sifat cahaya Dapat dibiaskan. Siapa yang bisa sebutkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat lup tadi apa saja? Karet gelang. Air jernih, plastik bening, dan kertas yang berisi tulisan berukuran kecil. Perhatikan di sini semua. Di dalam mengerjakan LKPD tadi, membuat lup, Ibu lihat kalian sudah bekerja sama. Kerjasama merupakan salah satu sikap yang harus kita laksanakan sehari-hari. Kerjasama merupakan contoh sikap kepahlawanan. Di dalam cerita tadi kita juga membaca tentang kepahlawanan dari Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung atau Sultan Besar tadi memerintah pada tahun berapa? 1613 sampai 1645. Diharapkan kita juga harus memiliki sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Agung ini. Kita harus memiliki sikap kepahlawanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi. Apakah kalian sudah mengerjakan evaluasi? Oke. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan evaluasi. Terima kasih juga karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian belajar ulang di rumah agar kalian lebih memahami atau mengerti materi yang sudah kita pelajari. Kalian harus selalu belajar supaya kalian bisa menjadi anak yang pintar. Oke? Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Saya beri kesempatan kepada Anu Elsa untuk memimpin doa. Silakan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam